Yang di sini pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, kita mensyukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita bisa hadir dan bergabung di majelis ilmu. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah SWT. Kita sampai ke hadis yang nomor 197 dari kitab Al-Anwar fi Syama'il Nabiyyil Mukhtar, Imam Baghawi. Qala al-Baghawi rahmatullahi alaih, hadatsana al-Tahir bin Ali qala amba'ana Muhammad ibn Ibrahim qala amba'ana Abdullah bin Muhammad bin Ja'far qala akhbarana Amr bin Nasr bin Thabit qala akhbarana Humaid bin Mas'ada qala akhbarana Ja'far bin Sulaiman qala akhbarana Abu Imran al-Juni an Yazid ibn Babnus qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Imam Baghawi dengan sanadnya yang cukup panjang sampai Yazid ibn Babnus dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqultu ya ummal mu'minin ma kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya, yakni Yazid bertanya kepada Aisyah, ya ummal mu'minin, ibunya orang-orang mukmin, apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Aisyah menjawab, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Tsumma qalat, kemudian Aisyah berkata, ataqra'una surat al-mu'minin, apakah membaca surat al-mu'minin, yakni surat al-mu'minin ya? Qulna na'am, kami menjawab iya. Qalat iqra'u, bacalah. Faqara'tu qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un hatta balagha walladhina hum 'ala salawatihim yuhafidun. Saya baca surat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un sampai ayat walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun. Beruntung orang-orang mukmin, yakni orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk atau khusyuk dalam salatnya, sampai ayat walladzina hum, yang artinya dan mereka orang yang menjaga salat. Faqalat, maka Aisyah berkata, hakadha kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, hadis ini terkenal di penggalan pertamanya ya, bahwa akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Tapi penggalan keduanya, riwayatnya jarang dibaca. Yakni Aisyah mengambil contoh akhlak Quran Nabi itu di surat Al-Mu'minun. Mengambil contoh. Ini hadis ya dengan sanad yang cukup panjang sampai Aisyah radhiyallahu taala. Di mana Yazid tadi Ibn Babnus bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala tentang akhlak Rasulullah. Dan Aisyah menjawab secara global, tapi jelas akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini menjelaskan bahwa akhlak itu
mencakup seluruh tingkah pola kita dalam hidup. Karena Aisyah mengambil surat Al-Mu'minun sebagai contohnya, itu adalah akhlak kita kepada Allah. Makanya akhlak itu bukan hanya sopan santun, gitu. Dan bukan hanya etika. Kalau sopan santun kan gimana kita berhubungan sama sesama. Itu namanya sopan santun. Etika adalah di mana sikap kita di konteks tertentu. Etika makan, etika tidur, etika bicara. Akhlak itu lebih luas daripada sopan santun dan etika. Ia adalah seluruh, kalau dalam bahasa ini, seluruh tingkah pola kita itu namanya akhlak. Makanya para ulama membagi akhlak kepada 4 bagian utama. Pertama, akhlak kita kepada Allah. Nah, ini salah satu contohnya di surat Al-Mu'minun. Akhlak kita kepada Allah. Yang kedua, akhlak kita kepada Rasulullah. Itu banyak disinggung surat Al-Hujurat. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah. Jangan mendahului Allah dan Rasul. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan meninggikan suara di atas suara Rasulullah. Itu termasuk akhlak kepada Rasulullah. Jadi dulu ada seorang sahabat yang suaranya memang tinggi. Kalau ngomong tinggi, mungkin kalau kita nyebutnya sekarang, kalau ngomong pakai toa gitu. Ketika turun ayat ini, dia sampai nggak berani keluar, nangis sehari semalam lebih. Karena kan la tarfau aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu bil qawli kajari ba'd antah bata amalukum wa antum. Kau jangan meninggikan suaramu, jangan bersuara keras seperti suaramu kepada sebagian yang lain. Karena khawatir amal kalian itu hilang atau terhapus. Nah, seorang sahabat ini suaranya keras memang gayanya suaranya tinggi. Nah, khawatir itu jatuh ke dia karena kan dia orang yang paling tinggi suaranya kalau ke Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasul bertanya, kemana fulan kok tidak ada beberapa kali? Makanya ya Rasulullah, mereka takut, ia takut hilangnya amal karena ia merasa dia suaranya tinggi kepadamu. Hanya kata Rasul, ayat itu tidak turun padanya, untuknya, bukan untuknya. Dia tidak termasuk dalam. Jadi yang dimaksud suara tinggi itu sengaja meninggikan suara ke Nabi yang biasanya nggak pernah tinggi. Jadi suara tinggi dalam arti tidak sopan. Tapi asli memang suaranya tinggi, ya itu dimaklum. Itu akhlak kepada Rasulullah. Tidak boleh suara tinggi. Makanya salah satu akhlak yang akhirnya nanti menjadi masalah hukum, itu akhlak para sahabat kepada Rasul pas memandikan Rasulullah. Pernah dengar nggak ceritanya? Makanya kalau kajian hukum itu nggak kaji akhlak, suka hukumnya jadi tidak beretika. Ini kisahnya luar biasa. Padahal ini kisah yang harus semua orang tahu. Karena ini kisah tentang bagaimana sahabat memandikan Rasulullah. Sesaat setelah Rasul wafat, Aisyah kemudian meletakkan Rasul. Dan Aisyah membuka orden. Dia bertanya, mata Rasulullah. Rasul wafat. Para sahabat gemuruh. Umar tidak bisa menerima berita itu. Dan mengatakan, siapa yang mengatakan Rasul wafat, aku penggal leher. Jadi sahabat ketakutan, nggak berani menyikapi berita dari Aisyah ini benar apa enggak. Sementara nggak bisa masuk ke rumah Aisyah, kenapa? Nggak ada siapa-siapa. Yang bisa masuk siapa? Ya hanya Abu Bakar, karena putrinya. Akhirnya Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah. Karena Umar pada waktu menjenguk, itu Rasul yang belum wafat. Umar tidak bisa menjenguk karena Aisyah, kalau meninggalnya di rumah Hafsah, Umar yang bisa jenguk. Nah, ini kan akhirnya Abu Bakar.
Abu Bakar lah yang masuk pertama kali setelah Aisyah menyatakan mata Rasul. Karena Aisyah juga hanya membuka ordeng. Nah kan pintu Nabi yang depan tuh pakai ordeng. Kalau yang pintu tengah pakai bahan solid ya. Nah kemudian Abu Bakar masuk, didekaplah Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar sejak turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu sudah merasa ini adalah na'yu Rasulillah. Na'yu itu berita akan dekatnya kematian Nabi. Ayat itu. Sejak turun al-yauma akmaltu, berarti kan sudah hampir 3 bulan sebelumnya sudah punya firasat. Kemudian ketika Rasulullah alaihi wasallam terus berpamitan, lebih tepatnya mendoakan, tapi bahasanya berpamitan kepada ahlu baki. Itu Abu Bakar juga udah berfirasat. Rasul serius sekali mendoakan ahlu baki. Sampailah kemudian Rasul khutbah di malam Senin, khutbah terakhirnya lah. Sebuah riwayat sih pembahasannya malam Rebu, tapi ala kulihan pokoknya itu adalah pertemuan para sahabat terakhir dengan Nabi. Dan Nabi sudah dipapah itu ke mimbarnya. Karena Nabi mengatakan inna abdan min ibadillahi yukhayyiruna baina ayyisha fid dunya aw yarja ila rafiqil a'la. Seorang hamba Allah dikasih pilihan untuk tetap hidup di sini atau pulang kepada Allah. Itu Abu Bakar mendengar itu langsung nangis. Menderu-deru dan akhirnya berdiri dan mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fida'aka abi, fida'aka ya Rasulullah bi ummi. Aku mau bertaruh dengan ibu bapakku. Sampai Rasul dipeluk dan Abu Bakar nangis bersuara dengan suara tinggi. Umar mengatakan, "Uskut ya Abu Bakar." Diamlah Abu Bakar, kata Rasul, biarkan Abu Bakar menangis. Karena Abu Bakar doang yang bisa menangkap bahwa itu adalah Rasulullah yang dimasukkan hamba Allah yang dikasih pilihan itu adalah Rasulullah. Nah, maka begitu Aisyah menyatakan mata Rasulullah, ya langsung Abu Bakar mendekat. Karena pada waktu disakitnya itu Aisyah juga udah dapat berita. Karena dengar kalimat ini. Gitu. Dengar waktu Rasulullah panas itu, panas terakhir itu, kan Aisyah akhirnya mendoakan, Allahumma rabbin nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi. Kata Rasulullah, hasbuka ya Aisyah, cukup ya Aisyah. Hadza lidza laisa lihat. Doa itu untuk dulu sakit dulu, bukan untuk sakit sekarang. Udah nggak boleh mendoakan sembuh. Aisyah juga udah mulai, kenapa nggak boleh doain sembuh ya? Sampailah Aisyah itu mendengar dialog ketika malaikat datang. Malaikat Israel datang, ya Rasulullah, inna Rabbi amar ba'athani wa amarani ayu khayyiru baina anta isya di dunia au antar jalur fikir. Ya Rasulullah, Rabbku mengutusku dan memerintahkanku untuk memberimu pilihan. Engkau tetap hidup di sini atau pulang kepada Allah. Nah, Rasul menjawab, ilar rafiqil a'la. Aisyah dengar tuh jawaban itu. Ilar rafiqil a'la. Pulang kepada Allah. Nah, Aisyah menjawab langsung komentari itu. Wallahi ma yakhtarun Allah yakhtarun. Rasul sudah nggak memilih saya, udah nggak milih saya lagi. Nggak mau milih dia lagi. Sudah. Ya ingin pulang. Nah, saat kematian Rasulullah itu, ada satu kejadian yang unik sekali. Karena para sahabat harus berakhlak mulia ke Rasulullah. Tidak boleh sembarangan ke Nabi, bisa habis amalnya gara-gara tidak beradab ke Nabi. Suara tinggi, duduk mendepani Nabi, habis amal. Nggak boleh duduk di mendepani Nabi. Yakni saat ketika harus membandingkan Nabi. Kila tibalah akhirnya Fadil Abbas, Ali bin Abi Thalib di atas, Fadil di bawah, yang tengah kakaknya Fadil. Jadi ini anaknya Abu Thalib sama anaknya Abbas.
Kemudian karena Rasul memang sangat mencintai Abbas, nggak tahu salah satu paman Nabi yang sangat cinta ada Abbas setelah Hamzah. Ada Hamzah, ada kan paman Nabi yang masuk Islam kan 4 ya. Ja'far, Hamzah, sama Abbas. Nah yang atasnya ayahnya nggak Islam semua. Yang adiknya ayahnya kan Abdullah nomor 4. Abu Thalib, nah itu bawahnya lain lah. Kemudian Abdullah yang nomor 4. Nah Rasul kan sangat mencintai paman-pamannya, terutama terutama Hamzah karena ia membela. Kemudian Ja'far yang membawa, yang mimpin hijrah ke Habasyah, itu Ja'far, pamannya Nabi. Nah, Abbas yang menjadi utusan Nabi, menjadi lobbyis Nabi untuk Fathu Makkah. Jadi perannya besar-besar paman Nabi. Yang membuat akhirnya Fathu Makkah tidak perlu jadi perang, itu salah satu peran utamanya adalah Abbas. Jadi memang sepupunya Pak dia, sepupu ini yang memandikan Nabi. Saat sudah memangku Nabi, sahabat ini bingung, terutama Ali. Ali bin mengatakan, anujarritu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarritu maitana. Apakah kita akan melepas pakaian Nabi sebagaimana kita melepas pakaian orang yang mati di antara kami? Gimana masa Nabi dilepas pakaiannya? Kita mandikannya ngelepas. Sahabat bingung. Di depannya ini Abu Bakar, ada Abu Bakar. Tapi ini kan khusus masuk ke rumah Rasulullah. Akhirnya Allah membuat mereka ngantuk, bertiga ini ngantuk. Saat masih mangku Nabi. Dan Ali bin Abi Thalib dalam tidurnya itu, tidur ngantuknya itu, mimpi. Mendapatkan perintah untuk memandikan Nabi tanpa melepas baju Nabi. Ini kalau kita bicara orang hukum, orangnya, gimana hukumnya? Nah, liar, khusus Nabi tidak dilepas pakaian. Selain Nabi dilepas pakaian. Jadi Nabi dimandikan dalam keadaan pakaian yang tidak bisa dilepas. Nggak mungkin melepas pakaian Nabi. Gimana? Su'ul adab ke Nabi SAW. Akhirnya dimandikan dalam keadaan pakaian. Istilah katanya dibersihkan yang udah bersih. Keringatnya wangi. Nggak ada baunya apa. Mulia sekali. Fisiknya aja mulia. Nah, itu lagi. Tapi ada satu keadaan lagi yang membuat sahabat juga kerepotan. Yakni ketika meletakkan Nabi di liang lahat, terus menutupi pakai tanah. Fatimah menjerit. Atatibu anfusukum antah turaba ala Rasulillah. Bagaimana hati kalian bisa nyaman meletakkan tanah di wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi para sahabat gimana, masa nggak ditutup pakai tanah? Kayaknya terpaksa ditutup. Tapi Fatimah sudah berteriak-teriak itu waktu para sahabat meletakkan. Mungkin bagi Fatimah, jangan dikasih tanah, terus dikasih apa? Nutupnya pakai apa coba? Lebih karena apa? Mereka sangat memuliakan Nabi, menjaga akhlak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Aisyah sendiri, yaitu kegirangan sekali hal-hal kecil yang bisa mendekatkan. Karena ia sudah dekat dengan Nabi kan, sudah sangat dekat dengan Nabi. Tapi ada beberapa event yang bagi ia itu merupakan kemuliaan. Kata Aisyah menceritakan suatu saat, suatu ketika, Rasul itu mendoakan, giranglah aku dapat doa dari Nabi. Padahal juga istrinya kan, tapi secara khusus dapat doa. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, tahukah kau doa yang aku panjatkan untukmu doa apa? Aku nggak tahu ya Rasul, yang aku tahu kau doakan aku. Kata Rasulullah, ikut doa, aku panjatkan pula untuk umatku. Ya, digodain. Tapi udah senang-senang dapat doa dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jelas istri Nabi semua pasti bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena memang orang-orang mulia akan disertakan keluarganya kelak waktu. Makanya Saudah tidak mau pisah dengan Nabi. Karena ia ingin waktu dibangkitkan masih sebagai istri Nabi. Kan berarti masih dekat sama Nabi kelak di akhir. Yang kedua, event waktu Rasul Aisyah itu siwaki Rasul, siwak terakhirnya Rasul. Waktu pagi hari Abdurrahman itu menengok sebelum wafat ya, habis subuh, Abu Bakar sama Abdurrahman kan datang menengok Nabi setelah subuh. Nah, pada waktu Abdurrahman pas bawa siwak, nah Rasul kelihatannya ingin, maka Aisyah mengatakan, ya Abdurrahman, Rasul sepertinya menginginkan siwak. Akhirnya dikasihkan Abdurrahman, kemudian dilembutkan oleh Aisyah lewat mulutnya. Dilembutkan, setelah itu disiwakan ke Nabi. Dan Aisyah mengomentari, bersatulah ludahku dengan ludah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia senang sekali ludahnya bisa bersatu dengan ludah. Padahal ya istrinya udah bersatu setiap hari. Tapi bagi dia ini event yang sangat mulia, bisa bersatu dengan ludahnya Nabi. Karena ludahnya Rasul wangi, ludahnya Rasul menjadi barokah. Ali bin Abi Thalib diludahin langsung sembuh itu matanya. Jadi fisiknya luar biasa. Nah ini salah satu contoh akhlak ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ya ada akhlak kepada Allah. Contohnya tadi, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khasyu'un. Itu namanya akhlak Rasul. Jadi orang kalau sholatnya nggak khusyuk namanya kurang adab, kurang ajar kepada Allah. Menghadap Allah kok kemana-mana. Allah tidak sama dengan hambanya. Misalnya ada anakmu menghadap kepada kamu. Terus pikirannya kemana-mana. Dia bilang, anak kok nggak punya adab. Dek, iya pak, apa pak? Kira-kira kita marah nggak? Ada seorang hamba, tentu Allah nggak sama dengan hambanya. Seorang manusia yang makhluk, yang diciptakan Allah, dihidupkan Allah, menghadap Allah, nggak fokus. Nah, itu namanya kurang ajar. Tidak adab. Tidak beradab. Kemarin saya ketemu Habib Ja'far Al-Jufri. Habib Ja'far Al-Jufri ya, di Semarang. Dia berkesempatan, beliau ada anaknya tokoh, anak Habib sangat abahnya itu termasuk pejuang yang memulai dakwah di Semarang. Kemudian ia dikirim abahnya untuk belajar ke Tarim. Berguru pada Umar bin Hafid yang terkenal, yang sering datang ke sini. Umar bin Hafid. Ketika sampai ke sana, kalian ngapain belajar ke sini? Kemudian ya mau mencari ilmu. Kata Habib Ja'far. Kata guru-gurunya, ilmu tidak hanya di sini. Di Indonesia itu banyak. Banyak ulama di Indonesia yang alim-alim. Habaib juga banyak di Indonesia. Gak perlu ke sini. Ke tempat lain juga banyak ke sini. Terus saya mencari apa, Bib? Kamu di sini mencari adab. Kalau adab ada di sini. Jadi benar, sebelum ilmu itu adalah adab, akhlak. Kalau orang ilmunya tinggi tapi akhlaknya buruk, nggak ada artinya ilmu. Tapi kalau orang akhlaknya tinggi, ilmunya kurang, bisa dipelajari. Jadi memang akhlak itu pertama kali sebelum bicara ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al-adabu adabut tolab qabla tolab. Gitu. Belajar adab menuntut ilmu sebelum menuntut ilmu. Makanya ada kitabul adab. Itu nanti yang kedua tadi adab atau akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga akhlak pada sesama manusia. Nah yang disebut dengan sopan santun itu. Dan seterusnya, dan terakhir akhlak kepada sesama hamba Allah. Akhlak kepada binatang, akhlak kepada. Dan diceritakan ini
berlebihan atau tidak, Beb Ja'far Al-Jufri yang Semarang tadi menceritakan, di Tarim itu anjingnya aja beradab. Lah kok bisa? Kan ada anjing juga, anjing gunung maksudnya. Anjing-anjing itu kalau kita lewat mereka duduk diem, nggak ngomong. Nanti kalau ada orang lihat berjalan, puasa di bebek gitu. Anjingnya aja beradab. Jadi kalau ada orang yang mungkin nyari makanan dia, nanti kalau kita lewat dia diem, mengganggu juga nggak diem. Nah, nanti kalau kita lewat, baru dia nanti kerja lagi, selesai dapat makanan, naik lagi ke atas, gitu, ke gunung. Jadi ini ya pelajaran pertama bahwa akhlak itu mencakup seluruh hal. Nah, termasuk ada istilah namanya akhlak al-batina dan akhlak al-zahirah. Akhlak al-batina itu akhlak yang urusan hati, itu yang nanti menjadi materi tazkiyatun nafas. Kayak khusyuk itu akhlak hati. Ikhlas, syukur, sabar, tawakal pada Allah, mencintai Allah, takut pada Allah, berharap pada Allah. Itu namanya akhlak hati. Ilmunya di tazkiyatun nafas. Itu bagian dari ilmu akhlak. Terus ada akhlak yang zahir, kayak jujur, berkata baik, apalagi memuliakan tamu, menghormati orang tua. Itu namanya akhlak yang luar. Nah, baik akhlak yang batin atau akhlak yang zahir, dua-duanya perannya besar sekali. Dan kalau kita melihat Nabi, bersamaan dengan mengajarkan akidah, Rasul mengajarkan akhlak. Bersamaan mengajarkan akidah, Rasul mengajarkan akhlak. Karena ketika awal-awal dakwah Nabi selalu mendorong kaum Quraisy, "Qul la ilaha illallah", katakan la ilaha illallah. Rasul juga mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal. Dan akhlak Nabi yang mulia itulah yang menjadi dasar Khadijah untuk meyakini bahwa Rasulullah tidak akan dihinakan Allah. Jadi orang yang akhlaknya mulia, insya Allah dimuliakan Allah. Demikianlah Khadijah memahami di pagi hari itu ketika Rasul turun dari Gua Hira, kemudian Rasul ketakutan dan kemudian demam, Khadijah berkata, "Ya Muhammad, engkau orang yang memuliakan tamu, engkau orang yang menyambung rahim, menolong orang lemah, tidaklah mungkin Allah menghinakan." Jadi dengan akhlak Nabi yang tiga ini, maka Khadijah meyakini Rasulullah tidak dihinakan oleh Allah. Dan benar, bahkan ia dimuliakan karena itulah awal ia menjadi seorang Rasulullah SAW. Pelajaran kedua, bahwa salah satu akhlak ya, bahwa akhlak Nabi itu Al-Quran, yakni ya Quran sekeluruhan itulah yang menjadi hari-hari Nabi. Nah, orang kok Quran semuanya dipraktekin, kayak apa ya mulianya? Satu akhlak saja luar biasa. Ini kok berarti seluruh konsep Quran itu dipraktekkan Nabi, dan levelnya bukan level tindakan, tapi level tindakan yang sudah mengkarakter. Karena akhlak itu harus karakter. Misalnya kayak sholat khusyuk. Emang karakternya Nabi kalau sholat khusyuk. Itu karakternya. Emang karakternya Nabi itu emang menjaga amanah. Emang karakternya Nabi itu menghindari hal yang tidak berguna. Emang karakternya Nabi. Tapi nggak pernah menyanyiakan waktu dan seterusnya. Karena kan ada ayat setelah ini kan, waladinahum anil lagwi mu'ridun. Emang karakternya Nabi selalu apa tadi? Semuanya tadi di dalam Al-Quran. Termasuk kalau ia berdakwah, kalau ia apa karakternya emang bijaksana, karakternya emang kalau mau idonya itu enak. Gitu. Misalnya di dakwah yang selama ini menjadi isu kenapa kita tidak secepat Rasulullah dakwahnya. Ya, karena karakternya emang tidak semulia itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jangan-jangan memang kita tidak hikmah atau belum hikmah. Hikmah itu apa sih? Hikmah itu ihqaqus syai', menepati sesuatu. Hikmah itu menepati sesuatu. Bijaksana itu terjemahannya. Kalau definisinya ihqaqus syai', menepati sesuatu. Orang ini cocoknya dipakai apa? Nah, itu namanya hikmah. Kalau orang tidak punya duit, dakwahnya pakai
duit. Karena orang kalau lapar dikasih ceramah, ya nggak masuk lah. Kalau orang sedang bocah, anak kecil, ya dakwahnya ya diajak main. Diceramain, ya nggak cocok. Makanya hari ini kenapa anak muda, milenial, pada nggak mau datang ke pengajian. Emang nggak gitu caranya. Ini kan bapak-bapak yang tua-tua. Yang mana yang muda? Kayak yang muda nggak gini. Yang muda ya beda. Ustadznya juga nggak usah pakai itu pakai ini. Karena kalau milenial tuh, kalau ngamanggil ustadznya masih Ustadz, Pak, berarti bukan ustadz. Kalau udah manggil Bang, Kak, itu cocok sama dia. Gitu. Jadi meskipun kita umurnya jauh, Kak anak muda tuh, anak SMA itu manggil ke kita harus Kak. Berarti kita udah deket sama dia. Baru bisa kita ngaji sama dia. Itu pun ngajinya juga nggak kayak gini. Ngajinya mengumpul aja. Terus mungkin ngomong-ngomong, makan dulu, apa dulu, nyanyi dulu. Saya dulu punya program kayak gitu di Bintaro untuk anak muda. Saya bawa itu, MC saya kan bisa nyanyi. Kok ajaknya nyanyi? Seneng lah, mau nyanyi enak dia. Habis nyanyi baru diajak apa. Nggak ada ceramah kayak begini. Nggak akan kuat. Anak segitu itu paling banter 15 menit udah pol. Jadi memang diajak main-main. Beda metode. Beda lagi orang pimpinan. Kenapa kalau di kantor itu direktur nggak ikut ngaji? Pokoknya aku sudah titenin itu. Begitu staf ngaji, terus manajer masih ngaji. Begitu manajer ke atas udah nggak ikut ngaji, nggak turun ke bawah. Mereka udah nggak bisa diceramain, maunya nyeramain. Jadi kalau udah GM itu dia kasih materi. Pak Direktur, Bapak bisa nggak ngisi sebulan sekali aja ngisi pengajian di masjid? Nah, dia itu suruh cerita. Semua direktur, kamu kasih jadwal, udah nggak usah ngundang ustadz dari luar, udah dia aja. Ya emang kayak gitu. Aku nggak bisa kok mas. Nanti saya siapin materinya mas. Nih, Bapak tinggal baca. Nah, gimana? Ya Bapak apalin. Itu nasihatin dia dengan cara itu. Jangan pernah nyeramain direktur, nggak akan mau. Kecuali nanti sesama direktur ngundang ustadz, nah baru gak nyampur sama anak buahnya. Itu namanya pengajian direktur. Saya itu punya itu pengajian direktur, khusus ngajinya, nggak mau nyampur sama. Paling banter itu mau sama GM, itu paling banter. GM ke bawah udah nggak mau, karena dia nggak mau ketahuan bodohnya, nggak mau dia. Kayak gitu kan. Kan dia tetap orang hebat, harus hebat. Saya tuh punya pengajian itu dulu di beberapa khusus. Gitu. Aku juga udah nggak apa-apa berenam aja. Dari itu kan cuma berenam kan. Ustadz nggak sedikitan kasihan Ustadz. Ya udah kalau bapaknya nyaman nggak apa-apa turun ke bawah. Bapak nyamannya apa gitu. Ya, sama GM Ustadz ya. Ya sama GM boleh. Ya udah ke bawah jangan. Oleh karena nanti merasa nggak nyaman. Memang kayak gitu namanya juga masyarakat. Dakwain pejabat, nggak bisa didakwain pejabat. Ada aja alasannya. Nah pelajaran berikutnya, nomor 3. Nah Aisyah itu memberikan ayat ini sebagai contoh, kan hanya contoh. Tapi ini menunjukkan ini bab akhlak yang sangat penting. Aisyah memilih ayat ini. Berarti ayat ini penting sekali dan bisa jadi itu yang sangat menonjol dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan. Di antara ayat yang lain tentang akhlak, Aisyah memilih ayat Al-Mu'min. Apa itu isinya? 6. Semoga kita bisa mengikuti. Dan akhlak 6 ini menyebabkan kita mendapatkan firdaus. Saya pernah di situ ketika sekitar 10 tahun yang lalu lah. Di binaan saya bilang, saya ngebina kalian hanya untuk mewujudkan ayat ini aja sudah. Habis itu udah, nggak panjang. Gimana kita semua bisa menjalankan 6 ayat ini. Kenapa? Karena kalau kita jalankan ini, kita dapat firdaus. Selesai sudah. Tujuan pengajian memasukkan menjadi cara kita masuk surga. Nah, luar biasa. Yang pertama, qad afahal mu'minun alladzina hum fi salatihim
khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat itu merupakan, kita nyebutnya bahasa pusat energi. Itu puncak akhlak seorang hamba Allah kepada Allah. Kalau sampai tidak khusyuk, emang kurang ajar banget. Nah kalau nggak diginikin nggak sadar ya. Tapi kalau dibilang kurang ajar, bener kurang ajar nggak kira-kira? Nah, bahasa kurang ajar itu bahasa Arabnya qalil adab. Qalil kan kurang, adab ajar, kurang. Cuman qalil adab sama kurang ajar itu masih kerasan kurang ajar secara bahasa. Kalau orang Arab qalil adab itu sudah sama dengan kurang ajar itu. Itu terjemahannya sebenarnya. Kalau kita di jamaah di Arab itu qalil adab itu. Nah itu maknanya kurang ajar itu. Sedikit adab kan. Itu namanya sedikit, tidak beradab kepada Allah. Orang tidak khusyuk. Mau menghadap Allah kok main-main. Nah, sementara kalau kita khusyuk, kita akan menikmati sholat. Dan kalau khusyuk, maka insya Allah kebaikan berlimpah setelah itu, keburukan berhenti setelah itu. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Benar kata orang Betawi. Ini nasihatnya orang Betawi yang benar nih. Orang Betawi nggak di mana? Nggak ada ya? Orang Betawi? Ya Betawi kok tinggal di komplek sih nggak cocok. Tapi mah di kampung sana. Aku punya tetangga Betawi. Lah ngapain abang tinggal di sini? Udah nggak ada tanah Ustaz. Ya lo Betawi nggak punya tanah. Katanya nggak enakan di komplek. Orangnya pinter-pinter gitu kata orang Betawi. Jadi orang Betawi kan bilang ini, Tong, lo Badung kayak apapun terserah lah. Yang penting lo ngerti huruf sama jangan pernah ninggalin sholat. Bener gak sih orang Betawi ngomong kayak gitu katanya? Yang penting lo ngerti huruf sama jangan pernah ninggalin sholat. Kalau lo meskipun lo jadi Badung nggak apa-apa. Gitu. Yang penting ngerti huruf yakni bisa baca Quran, ngerti huruf namanya. Terus jangan pernah ninggal sholat. Meskipun lo preman kalau sholat tetap aja, tetap lo masih baik. Premannya ilmiah lah. Jadi masih ngambil yang benar-benar aja. Jadi kalau masih nggak ninggal sholat, peluang untuk taubatnya masih tinggi. Kalau masih ketarik sama sholat. Ada nggak preman sholat? Ya nggak jadi preman pasti. Itu pasti udah taubat itu. Biasanya mantan preman aja. Jadi memang sholat ini memang menjadi pusar. Kalau kita khusyuk sholatnya, insya Allah sebagai puncak adab kita kepada Allah, bahkan taat kepada Allah, dan bahkan nggak main-main kepada Allah, nggak akan berani kepada Allah. Yang jadi ngaco itu kan takut kepada istri, berani kepada Allah, aneh. Dan saya dapati orang yang berani kepada Allah itu takutnya sama istri luar biasa. Makanya kalau bang lo belagu sih lo sama istri lo, takut sama Allah berani. Serius. Kasih tahu nama orang-orang itu. Kamu cari itu. Karena para ulama mengatakan, siapa yang berani kepada Allah, maka Allah akan buat dia takut pada hambanya. Malah terhina justru. Tapi siapa yang takut kepada Allah, maka Allah buat orang-orang takut padanya. Dibalik justru. Kalau kita takut kepada Allah, maka orang-orang hormat sama kita. Karena apa? Kita beradab kepada Allah. Tapi kalau kita berani kepada Allah, maka engkau akan dibuat hina depan orang-orang. Karena kau takut pada orang. Dipikir kalau takut berani kepada Allah nggak hina-hina. Gitu. Nanti dihinain sama duit. Nah, duit. Ngomong. Nih duit, ngomong yang lain. Nih duit, diem. Awas kalau ngomong lagi. Gua cekek. Karena nggak boleh ngomong yang lain. Kayak gitu kan hina jadi. Yang berikutnya setelah khusyuk bicara lebih lagi luas. Walladzina hum 'anil lagwi mu'rid. Berpaling dari hal yang tidak berarti. Akhlak yang harus dicontoh dari Nabi adalah selalu melakukan hal yang berguna. Tidak pernah ada yang tidak. Ini satu akhlak ini kok kita punya, menang gitu. Kalau dalam kompetisi produk, kenapa produk itu bisa menang?
Karena dia memiliki nilai guna. Kan nilai manfaat, value ya. Punya value yang lebih tinggi daripada produk lain, benar kan? Salah satu produk yang sangat menang kan Toyota, ya, nggak apa-apa ya disebut merek, akan punya sama. Toyota kenapa kok bisa dapat market share-nya hampir 56%, 54% market share otomotif level dunia di kelas umum ya, kalau kelas mobil mewah masih Mercy. Karena dia punya nilai unggul di atas produk lain. Tingkat apanya, macam-macamnya. Nah, mukmin itu selalu melakukan tindakan yang berguna. Tidak pernah ada yang tidak berguna. Waktunya selalu berguna. Mikirnya mikir berguna. Tindakannya tindakan. Makannya makan yang berarti seluruh dirinya penuh dengan nilai yang berguna. Betul? Berarti seluruh dirinya Muslim ini berlimpah value. Begitu masing-masing mukmin berlimpah nilai unggul, lebih unggul daripada yang masih punya hal yang tidak berguna tadi di sana. Terus masing-masing ini bergabung dengan masing-masing yang berguna. Membentuk masyarakat mukmin yang sangat bernilai guna. Menang nggak? Menang. Kenapa kalah? Emang nggak berguna. Mikir-mikir nggak berguna. Makan-makan nggak berguna. Makan nggak berguna, kata Zaidul Akbar namanya, makan sampah. Mikir-mikir nggak berguna. Kalau menggunakan Zaidul Akbar berarti mikirnya mikir sampah. Tindakannya tindakan nggak berguna. Tindakan-tindakan. Kalau mikir sampah, bacaannya sampah, tindakannya sampah, waktunya banyak yang sampah, jadinya masyarakat. Kata sampah ini digunakan Zaidul Akbar membuat kita tertusuk sekali gitu. Kalau ngomong ini makanan kurang bergizi kan masih lumayan enak didengar. Ini makanan sampah gitu. Jadi kan ini benar masuk di otak. Gitu. Oh iya ya sampah juga karena nggak berguna kan sampah kan. Masa kita makan sampah? Jadi ibu nggak berani. Saya juga akhirnya takut begitu mau makan itu gula sampah nggak jadi gula. Begitu mau makan yang paling itu terigu. Kalau gula sih jelas ya kita udah menghindari ya. Terigu. Terigu kok sampah? Terigu itu terigu. Bala-bala. Ini terigu. Ini sampah. Ini enggak jadi. Karena begitu ngomong, ini tidak ada kandungannya, masih soft, enak ya. Udah nggak apa-apalah. Gitu, bikin kenyang. Sampah. Udah, masa sampah dimakan? Jadi dia nyuruh makan yang benar-benar yang bernilai betul untuk badan. Sama, mikir. Mikir harus mikir berguna. Baca-baca yang nonton-nonton yang berguna, semuanya. Disitulah kita baru memahami dan nggak perlu berdebat. Kenapa kita nggak perlu merokok? Kalau dikembalikan kepada orang hukum kan panjang ceritanya. Halal, haram, makro, halal, panjangnya debat nggak jadi-jadi. Kenapa kita tidak boleh gaple? Kalau gaple kan enak, bisa seru. Ada gunanya nggak? Makanya untuk permainan yang masih ada gunanya, para ulama akhirnya turun. Catur. Gitu. Catur itu tidak, hukumnya tidak kayak gaple. Karena dianggap masih ada gunanya. Begitu nggak ada gunanya, nggak boleh. Karena yang diinginkan Quran, Allah kepada umat mukminah ini maunya orangnya keren. Nah, untuk jadi keren, berarti semuanya harus berguna. Lah kalau semuanya isinya sampah nggak ada gunanya, keren dari mana? Mikir telat, karena jarang baca, bacaannya enggak. Makan keliru, semua jadi nggak sehat. Udah penyakitan, gimana mau menang? Mikir nggak bisa karena bacanya bacaan sampah, gitu. Nggak bisa berpikir strategi. Dulu para sahabat satu mengalahkan 10. Betul nggak? Ini emang cara berpikir. Berpikirnya karena emang nggak pernah sampah, mikirnya strategik.
datanglah kasus air. Terkenal kan ya? Banyak sahabat yang demam dan gatal-gatalan ketika pertama kali menggunakan air Madinah. Karena beda dengan Madinah sama air Mekah. Air Mekah Zam-Zam, lah enaklah. Madinah air biasa di tengah padang pasir. Satu-satunya air bersih punyanya Yahudi. Sebuah riwayat punyanya Bani Ruman. Wallah alam. Penyelesaiannya gimana? Langsung Utsman bin Affan. Emang berpikirnya strategik. Ngadepin Yahudi itu nggak usah debat, nggak usah panjang cerita. Yahudi itu mata duitan, kasih duit kelar. Nah, saya nggak punya duit, ya repot kita. Makanya sekarang jadi nggak menang. Orangnya mata duitan kita ceramain, dia nggak masuk lah. Ini orang saat dunia ini mata duitan semua. Terus kita, Bapak, ayo Pak, kita berjuang Pak, kita bangun bangsa kita Pak. Nggak masuk Pak, kasih duit baru masuk Pak, kotak gitu. Benar nggak kira-kira? Ini datang ke masyarakat gitu. Ayo Pak, kita bangun negara Pak, dengan kita Pak, bersih Pak gitu. Kata dia, Pak, duit baru otaknya kebuka. Kalau nggak ada duitnya, buntu Pak, nggak bisa mikir. Benar nggak kira-kira? Coba kira-kira kalau Utsman zaman itu berpikirnya kayak kita. Yahudi, baikkan dikit aja sama kita. Kan kita juga sama-sama hidup di Madinah. Nggak masuk di otakku, nggak masuk. Benar nggak kira-kira? Datang Utsman dengan 25.000 dinar. 25.000. Sebuah riwayat atau 35.000 jangan-jangan. Langsung deal Yahudi. Dan ngedilnya karena ini orang hebat. Ngedilnya itu ngunci Yahudi. Ya gebleknya Yahudi juga mau. Ngedilnya gimana coba? Aku beli separuh. Aku nggak mau beli semuanya. 1 hari untukku, 1 hari untuk. Ya, sip. Bener kan? Oke, senang Yahudi. Ngedilnya bukan pakai berapa ketimbaan. Separuh, aku beli separuh. Ngedilnya pakai hari. Di harinya jatahnya Utsman seluruh kaum muslimin ambil air. Air kan nggak bisa habis air. Harinya Yahudi nggak satu pun yang beli. Lama-lama datangnya Utsman udah beli semuanya. Nggak ada gunanya aku punya separuh sumur. Nggak ada yang mau beli. Pinter nggak ngedil? Ngedil. Di zaman itu mukmin kalau ngedil yang dapat gain mukmin. Yahudinya nggak dapat. Hari ini kalau deal mukminnya nggak dapat apa. Yang dapat memang pinteran siapa? Pinteran sama. Jadi karena banyak mikir yang sampah, yang seneng nonton film, gitu. Jadi yang buat filmnya nggak nonton. Yang buat film itu nggak nonton. Yang nonton kita. Anak kita suruh dikasih film. Yang buat film nggak nonton. Ngambil duitnya aja. Serius. Jadi ini bab, disinilah dulu para ulama kenapa mengatakan menginduk kepada pernyataan Umar bin Khattab, a'azzanal islamu a'azzana bil islam. Kita dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Gitu. Barang siapa yang mencari kemuliaan dari selain Islam, Allah akan hina. Begitu kita muslim benar, kayak gini kok dari kecil ditata semua masyarakat bernilai. Ya, jadi pribadi unggul lah. Pasti yang menang lah. Mikir-mikir menang, semuanya menang. Nah, gitu. Itu ya. Itu akhlak yang kedua ini dahsyat sekali. Akhlak yang ketiga walitinahum li amanati wa atimraun, menjaga amanah. Menjaga amanah. Hidup ini amanah kan ada 3 ya. Ada 2 dibagi rata. Pertama itu amanatullahi alal ibad. Amanah Allah kepada hamba. Amanah Allah kepada manusia ini ada 2. yakni amanatul Islam. Islam ini amanah Allah dari kita. Karena Allah yang menyodorkan, kemudian kita mau terima. Makanya mukmin wajib menjaga agama ini. Ini amanah Allah kepada kita. Namanya amanatul Islam. Kedua, amanah Allah berupa takdir kauni. Kita dikasih istri, dikasih harta, dikasih ini. Termasuk dikasih badan ini. Ini amanah Allah kepada kita. Bukan punya kita, ini punyanya Allah. Makanya kalau Allah ingin balik yang punya dia. Roh itu punya siapa? Punya Allah. Allah mau balikin balik. Oh jangan ya Allah, Raisa.
Nggak bisa, kata Cina di Semarang. Kalau Allah mau cabut, cabut. Mau. Punyanya Allah. Itu amat dititipkan ke kita. Ada titipin rumah banyak, titipin mobil banyak. Maka kita harus jadi tukang parkir yang baik. Pas ditarik pemiliknya, ya pasti. Namanya juga diamanai istri, diamanai anak, diamanai jabatan. Yang kedua, amanatul ibadi alal ibad. Amanah seseorang sesama manusia. Nah, kalau kita menjaga amanah, udah kan? Jadi benar nggak kira-kira? Hidup itu kan itu doang kan? Menjaga amanah Allah sama menjaga amanah sesama. Kita kerja itu ada amanahnya nggak? Ada amanah. Kita dagang, ada amanah. Begitu amanah. Kalau kita amanah kepada Allah, berarti kita menjadi orang yang paling bertakwa di antara manusia. Clear? Urusannya Allah selesai. Begitu kita amanah dengan sama manusia, berarti kita sangat dipercaya oleh, selesai nggak urusan hidup kita. Itu menjaga amanah. Dan Rasul modal hal yang cukup menarik dari Nabi adalah al-amin. Sangat aman. Akhlak kayak gini muncul. Seluruh hal kebaikan yang didapati orang karena akhlak ini. Hilang ini bubar semua. Berikutnya, waladina hum ala furujihim yuhafidun illa ala zawjihim wa malakat aymanuhum fa innahum ghairu malum. Menjaga kemaluannya. Ini adalah bab kehormatan. Akhlak tentang kehormatan yang menyebabkan orang memiliki hubungan keluarga yang kokoh. Kalau zina menyebabkan hubungan keluarga kacau. Dan nanti kita tahu, semua karakter, sikap itu datang dari keluarga. Gitu. Kalau Anda sedikit mau proses karir di dunia politik, ini sangat erat dengan nasab. Bukan kaitannya ayahnya ngasih apa enggak. Kalau di masyarakat Jawa itu, kan ada Arjuna, ada Pendawa Lima, terus ada Petruk Garing itu. Jadi setiap orang itu punya karakter kebesaran masing-masing. Ini bahasa di pewayangan. Ada orang kayak Petro, ada orang kayak Gareng, ada orang kayak Semar, ada kayak Arjuna ya. Ada Gadut Kaca, ada macam. Nah, setiap profil orang ini untuk memangku sebuah kepemimpinan besar itu butuh yang kalau namanya butuh bugangan. Bugangan itu butuh pundak. Ada bugangan potongannya emang sanggup menanggung beban besar. Dan ada yang nggak sanggup menanggung beban besar. Jadi, kalau beban besar dikasih orang yang nggak punya sanggup, dia ambruk. Ambruk itu oleng karakternya, oleng perilakunya. Jadi aneh, nganeh-nganeh. Ini orang jadi lurah aja nganeh-nganeh. Jadi RT nganeh-nganeh. Saya tuh punya orang dekat, begitu jadi lurah tidurnya pakai sepatu. Karena selama ini nggak pernah pakai sepatu. Pakai lurah pakai dasi sepanjang 24 jam pakai dasi terus. Namanya nganeh. Itu nak bahasa orang Jawa, bugangannya ini nggak cocok dikasih beban lurah. Nah, kebesaran jiwa ini adanya di keluarga. Gitu. Siapa sih orang yang punya jiwa besar? Orang yang sanggup sengsara demi orang lain. Itu punya jiwa besar. Itulah leader. Leader itu adalah orang yang paling sanggup sengsara. Mahatma Gandhi mengatakan, kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Semua pemimpin pasti menderita. Kalau mau tidak menderita, jangan mimpin. Kabar buruknya, orang sekarang ingin mimpin untuk enak. Emang Anda bukan leader sebenarnya. Ente memang Petro. Iya. Karena Arjuna itu orang yang selalu makan sedikit. Digambarkan ramping dia, perutnya kecil. Yang perutnya gede siapa? Perutnya gede siapa Semar? Digambarkan perutnya kecil. Padahal dia adalah panglima perang. Dia sanggup makan paling sedikit. Dan dia ramping. Emang nggak rakus.
Leader itu gitu semua. Mahatma Gandhi orang yang paling sengsara. Umar orang yang paling sengsara. Semua raja orang yang paling sengsara. Tapi kalau dia tidak sanggup sengsara, berarti dia bukan leader. Karena leader itu adalah memikirkan orang lain. Menanggung beban masyarakat. Nah, kebesaran jiwa ini adanya di keluarga. Oleh ayah ibunya didiknya kayak. Maka kalau nanti tiba masa di mana orang-orang kerdil ini yang mimpin, maka dia ada orang yang akan bikin sengsara semua orang. Karena dia orang yang ingin bahagia di atas kepemimpinan. Padahal pemimpin itu orang yang menanggung beban masyarakat. Itu namanya bugangan. Bugangan itu bugangan. Bugangannya cocok nggak ditaruh kepemimpinan. Makanya kalau kita bicara negara-negara besar, pasti pemimpinnya tipenya Arjuna. Dia yang nanggung sengsara. Gitu. Dan kita pernah punya saudara kepemimpinan di awal-awal reformasi, di awal-awal kemerdekaan, orang yang kaya. Agus Salim sampai meninggal nggak punya rumah. Leader. Makanya kalau nggak mau sengsara, jangan ngelit. Pengusaha aja. Ya, tapi ya follower. Gitu. Anak saya bertanya kepada saya, kenapa harus mimpin? Karena membuat perubahan. Kayak gitu. Kan sengsara. Nah itulah. Kalau nggak mau sengsara, jangan mimpin. Berarti aku nggak usah aja. Silakan kalau kamu nggak mau. Tapi kamu ya follower panjang masa. Kamu nggak punya achievement, nggak buat perubahan apa-apa. Ya ngepok ngikor aja. Terus kalau mimpin gimana? Siaplah sengsara. Siap paling menderita, siap dicaci maki, siap dikasih beban. Oh gitu ya. Ayo, kau pilih. Dan lain sebagainya. Nah, itu Pak, jiwa besar itu adanya di rumah. Makanya kenapa terkadang ada orang kayak sekolahnya biasa, tapi dia sanggup memimpin. Dari kecil sudah disiapkan mentalnya. Gimana mempengaruhi orang, gimana sanggup menderita, gimana mendahulukan kepentingan orang banyak. Saya yang terakhir, dulu kiai saya kalau ingin mencari kepala pondok, itu melihatnya bukan dari ilmunya. Lihat pas lagi syukuran, siapa dia yang paling makannya akhir, siapa yang memperhatikan santri-santri yang lain, siapa dia paling nggak dapat, dia jadi lurah pondok. Tapi kalau yang makan duluan, udahlah ini follower nih pasti. Itu sesimpel itu cara berpikir. Karena bedanya leader sama follower, leader adalah orang yang berpikir bertindak untuk orang lain. Ukhrijat linnas. Kullukum ra' wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Ukhrijat dikeluarkan untuk orang. Kuntum khaira ummah ukhrijat dikeluarkan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Nah, ketika orang itu menjaga kehormatan, berarti keluarganya kokoh. Garis keturunnya benar semua, kokoh. Setiap orang bertanggung jawab ngurus keluarganya, karena tidak ada perselingkuhan. Keluarga dibangun kebesaran oleh ayah ibunya masing-masing. Jadi orang hebat semua. Kumpulan para leader. Makanya Rasul dengan mudah, siapa aja jadi panglima perang. Ini para leader semua. Orang yang sanggup menderita depan peperangan. Menderita. Gampang nyari panglima. Nah itu karena ya kalau mungkin yang didik Nabi jadi semua. Kita didik siapa kita? Nah, itu supaya kita nggak salah-salah. Terus ada akhlak berikutnya. Ini langsung aja ya. Walladzina hum ala salawatin hafidh. Menjaga. Sebelum itu apa? Ada satu lagi. Walladzina hum lizzakati fa'il. Tunaikan zakat. Itu nomor 4 justru ya. Nah, yang zakat ini ada satu lagi. Artinya mukmin itu memberi. Selalu, kan karena ini masuk akhlak, berarti karakternya emang ngasih zakat. Bukan lagi menjadi tindakan biasa. Ini karakternya emang memberi zakat. Berarti emang potongannya kaya nih orang. Kira-kira ya. Karena kan karakternya memberi zakat. Berarti dia emang kaya dari lahir. Kira-kira itu. Lah kan udah jadi karakter memberi itu. Bukan sekali, bukan tahun ini zakat, tahun depan enggak zakat. Tahun depan zakat. Terus lagi enggak zakat. Berarti kan bukan karakter. Berarti kan sepanjang hidup dia ngasih zakat. Karena kan masuk di akhlak kan.
Berarti kan kaya dari lahir. Sejak dia balik, udah ngasih zakat. Mengkarakter ngasih zakat. Menang nggak kira-kira? Nah menang lah. Mustahil ya kalah. Kadang kita ini mikir panjang, semua nggak bisa diskusi, nggak ada duitnya. Nah, repot. Ini semua strategi kita omongin untuk menang, itu berhenti karena nggak ada duit. Yang ono nggak usah pakai strategi, ada duitnya, menang semua. Orang masa kacamata duitan. Kita ini kebalik, masa kacamata duitan kita nggak punya duit. Ya, jadi susah. Nah, kalau zaman dulu masalahnya nggak duitan, nggak ada duit nggak apa-apa. Orang bisa diajak lurus dengan cara ilmu, dengan masyarakatnya duitan semua. Gimana kumaha itu? Astaga. Makanya nih, saya sampai pernah berdoa gini, ya Allah seandainya hari ini ada karomah yang kau berikan kepada sebagian walinya Allah, walimu, maka kelihatannya yang cocok itu karomah harta. Aku berdoa, ya Allah mungkin karomah yang paling cocok hari ini mungkin karomah harta. Engkau yang tahu. Duit mana? Gini, duit. Taat semua nggak kira-kira? Ayo, nih, ya masjidnya duit. Ada pengajian ramai sekali. Kali pengajian 10.000 orang. Ternyata sembako. Ramai kita. Aku mau bikin pengajian sembakonya, nggak ada duit, nggak ada sembakonya. Kira-kira sekali pengajian 10 juta lah. Sembako kan 100.000. Kali 10.000 berapa? Oh ya gitulah. Rame kan. Namanya orang nggak punya. Bu ngaji bu. Ya Allah Ustaz, tolong ngaji. Ntar dulu kerja. Sembako, oh siap. Gak ada apa-apa yang orang kenyang. Ngaji nggak usah pakai sembako. Kalau orang yang nggak kenyang, nggak sembako. Pak, saya kemarin pas ke arah Serang, pengajian ramai sekali. Ponakan saya kan di Serang ya, di Nurul Fikri. Ini, nang, kok rame? Ada sembako, Le? Oh, kayak gini, iya. Kalau harus sembako, nggak ada yang datang. Cocok. Rame. Jadi emang memberi zakat. Jadi kita di doktrin agama untuk memberi. Berarti apa maksudnya? Berarti harus kaya. Jadi kaya itu resiko. Karena wajib zakat. Resiko kewajiban zakat ya terpaksa kaya. Kalau aslinya menurut kisah berat orang kaya. Tapi gimana lagi? Karena wajib zakat. Ya udahlah kita terima resikonya. Gimana lagi? Yang terakhir menjaga sholat. Bedanya apa? Kalau khusyuk bicara kualitas, kalau menjaga bicara pengerjaan. Tidak pernah kosong di awal waktu, itu namanya menjaga. Selalu tegak sholatnya, ada adzan. Makanya kalau ada satu komplek nggak ada adzan bisa dosa semua. Karena itu fardu kifayah. Itu termasuk menjaga. Harus ada yang adzan, ada yang imamin. Itu namanya menjaga. Menjaga sholat itu tegak. Tegak itu berarti tegak pada dirinya, dilaksanakan juga oleh masyarakatnya. Itu namanya menjaga sholat. Makanya harus ada masjid, harus ada yang adzan, harus ada yang imam. Karena 5 waktu itu di masyarakat itu harus ada jamaah. Namanya baru terjaga sholat. Para ulama mengatakan kayak adzan semuanya itu hukumnya fardu kifayah. Kalau enggak, ya berarti enggak tegak agama. Karena itu termasuk bagian dari menjaga sholat. Demikian ya. 3 pelajaran pokok bahwa akhlak itu cakupannya luas. Yang kedua akhlak Rasulullah itu total Quran itu. Yang ketiga salah satu contoh akhlak Rasulullah dari Al-Quran 6 akhlak di surat Al-Mu'minun yang diangkat oleh Aisyah dan itu sangat penting sekali dan fadilahnya juga besar sekali. Fadilahnya adalah Firdaus. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ini anak muda atau orang tua ini? Anak muda itu? Milenial, milenial. Oh gitu. Terkait dengan tadi itu menghadapi masyarakat yang ya mata duitan. Nah berarti kan kalau seperti itu akhirnya cara berdakwah dengan menggunakan uang itu bagaimana kita meningkatkan kita kok seperti itu sih? Tahu justru kita berpikirnya
ya itu mempersiapkan hal itu. Jadi caranya memang memberikan triggernya dengan memberikan uang tadi. Yang tadi yang kedua mau tanya tentang apa tadi daerah namanya Tarim itu Tarim. Yang mau ini bukan bilang anak kita kirim ke Tarim aja nih. Kita kan karena belum informasi yang enggak begitu serius. Mungkin sedikit informasi tentang Tarim ke Matraman. Jangan-jangan Matraman itu dari Tarim kali ya? Tarim, Matra. Jadi kan hikmah itu sesuai dengan keadaan ya, menepati keadaan. Termasuk konten, termasuk macam-macam, termasuk aktor yang harus turun dainya harus menepati keadaan. Nabi SAW pernah menggunakan bab itu sebagai pemicu. Para orang Badui datang minta harta dikasih Nabi. Bahkan salah satu contoh yang sangat spektakuler ketika pulang dari Fathu Makkah, seluruh pampasan perang dikasihkan ke Badui. Sahabat Ansor, ya Rasul, nggak ada pulang. Kata Nabi, mereka cuma bawa harta. Kalian pulang bawa Rasul. Kau pilih mana? Mereka gitu. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya seorang datang kepada Nabi, tidak punya maksud kecuali ingin dapat dunia. Dan tidak sampai sore hari, kecuali agama ini sudah lebih ia cintai daripada dunia dan isi. Artinya Nabi menyediakan satu proses orang untuk kenal agama lewat pintu harta. Orang Badui datang ke Nabi, urusannya apa? Orang Badui kan urusannya ekonomi kan. Repot hidup dia. Datang ke Nabi, dikasih. Tapi begitu dikasih, oh ya ternyata ada orang baik yang ngasih tanpa ini. Agama ini akhirnya disetujui. Nah sekarang masyarakat kita gimana? Ya katakan masyarakat kita tentu tidak semuanya yang mata duitan. Kalau bapak-bapak kan insya Allah nggak mata duitan kan? Kira-kira kalau dibuat, ya masyarakat yang punya masalah ekonomi, pasti ekonomi menjadi isu utama. Kalau dia tidak punya isu ekonomi, kayak masyarakat di perkotaan, di komplek, di apa, enggak. Dia nggak punya isu ekonomi, selesai sudah no isu. Nah katakan kalau kita buat separuh, bangsa ini kan separuh perkotaan, 56% di perkotaan, sisanya di pedesaan. Atau di perkotaan yang masyarakat perkotaan miskin, ya kan ada isu ekonomi. Di desa ada yang nggak ada isu ekonomi, tapi ada yang isu. Nah, bagi masyarakat yang punya isu ekonomi, emang kalau nggak masuk ke isu ekonomi, emang berat kita. Kalau ada bisa nggak tanpa isu ekonomi? Ya silakan aja kalau bisa. Tapi kan kita sudah bertahun-tahun tidak mau menggunakan isu ekonomi untuk masuki masyarakat yang butuh isu ekonomi. Tapi yang namanya tapi dakwah menggunakan uang, ya nggak serta-merta ngasih sembako kan nggak. Bisa saja kan pemberdayaan, bisa jadi macam-macam. Bisa ada salah satu yang cukup efektif Pak kalau ingin masuk masyarakat itu adalah beasiswa. Karena kalau pemberdayaan ekonomi itu, kami kan pernah di Basnas. Saya juga pernah punya lembaga yang khusus menangani ekonomi dulu 98. Saya itu masuk isu itu dulu, dapat bantuan dari Bank Dunia saya. Itu nggak gampang. Pemberdayaan itu dari 100 yang kita turunkan mungkin 20% doang nggak berhasil. Bahkan cuma 10% kali. Bahkan kadang bubar. Program saya, duit saya itu habis semua itu. Nggak ada satu pun yang bisa berkembang. Terus gimana? Nggak balik. Kan tahu ya, duit bantuan kan. Dan kita maunya balik. Nggak balik. Ya udahlah. Ya aku jawab, ya sudah selesai. Iya. Memang nggak gampang, tapi kalau beasiswa, beberapa keluarga selesai. Agak jangka panjang, jadi kalau kita ingin mengangkat isu ekonomi, kasih beasiswa bocah, sekolahkan tempat yang bagus, 5 tahun menderita. Ini masih menderita, karena ekonomi masih beasiswa. Setelah 4 tahun ini dapat kerjaan, udah langsung dia suplai keuangan ke sini, udah. Satu selesai, ini nyelesain keluarganya, nyelesain adiknya, semuanya. Didoktrin, dek kamu tak kasih beasiswa sekolah di UI misalnya, atau di mana, nanti kalau langsung kerja, dapat gaji dong. Dah, gajimu sebagai tulang punggung keluarga yang di desa, sekaligus tulang punggung untuk pendidikan adik-adiknya.
Pernah lihat beberapa case selesai kalau menggunakan pintu itu. Agak jangka panjang sampai 5 tahun lah. Nah, tapi itu cukup efektif daripada injeksi modal, injeksi modal, injeksi modal. Enggak. Saya pernah ada uji coba kasih sepeda, total modalnya 3.500.000. Sepedanya sama isinya, total 3.500.000. Sepedanya 2,5 juta. Tak kasihlah orang di terminal situ, terminal depo. Dipikir ya, Pak ini modal sepeda, yuk nyari aja tempat rame. Insya Allah sehari 200.000. Kan itu disurvei, yang sepeda-sepeda itu 200.000, 150.000. Kan untungnya sekitar 100.000 kan, Bapak bisa makan dengan 100.000. Kita modalin seminggu. Kenapa? Yang alasannya ada aja yang susah Pak, lo nongkrong tempat itu, gitu. Sampai kadang pegel juga. Akhirnya sepedanya udah nggak tahu kemana. Ada yang bisa kita tarik, ada yang tahu kemana dijual itu di mana kan. Ya Masya Allah ngurusin masyarakat nggak punya itu, jangan dianggap gampang. Tapi harus sabar, kasihan dia. Karena dia punya karakter yang salah, gitu. Nggak sanggup menderita. Jadi dia menderita, tapi nggak sanggup menderita, gitu. Kalau dapat kesempatan sedikit langsung dapat modal gitu, ya udah habis. Jadi harus didampingin. Nah itu kira-kira harus. Jangan sampai kita kalah sama orang-orang sekuler, karena dia akhirnya faktual orang. Realistis. Isu itu dipakai. Dia bisa mengkritik. Kalau orang dengan uang bisa diajak maksiat, berarti dengan uang bisa diajak taat. Bisa nggak kira-kira? Bro, ikut gua minum yuk. Mau nggak? Mau. Sini, ikut gua, ikut yang peng atau apa itu. Kalau orang dikasih duit bisa maksiat, berarti dikasih duit bisa taat. Karena taat lebih menguntungkan dia. Maksiat aja mau kok. Karena dapat duit. Padahal dia merugikan dia. Gimana diajak taat? Mau. Asal dikasih duit. Gitu. Nanti dari situlah ada dakwah dari salah satu kiai di Jawa Timur. Ini benar-benar efektif sekali. Gimana caranya mendakwai preman? Makanya ada preman paling top itu. Uji coba sekali. Pak, kata Pak Kiai ini, mau nggak ikut saya? Nah, ngapain Ji? Mau pakai Ji juga? Ikut. Kamu di sini ngapain? Malak-malak kayak gini. Emang duitnya kayak gini? Ya udah, kamu ikut saya ganti. Sehari berapa? 100. Waktu itu dia sehari 100 zaman dulu. 100.000. Ya udah kamu ikut saya. Ngapain? Ikut doang. Ikut doang. Sehari 100. Di perimanya gini. Ji, lah kalau Haji besok nggak jujur gimana? Dikasih duit, lapakku udah hilang. Ya udah maunya gimana? Sebulan. Oke. Sebulan. Bayarnya gimana bayarnya? Harian. Nggak bisa. Di depan. Oke, di depan. 3 juta kan? Sebelum dibayar, ntar dulu. Kalau sebulan aku ikut haji, lapakku udah hilang. Bulan berikutnya haji nggak bayar saya? Terus maunya berapa? 3 bulan. Oke, 3 bulan. Bayarnya per bulan. Ya kalau haji khianat, ini baru kiai besar loh. Ini preman nggak ngerti loh, ini kiai besar. Taunya haji aja. Gitu. 3 bulan di depan. Oke, 3 bulan di depan. Dirogoh duit. 9 juta. Ikut saya. Deal kan? Nah, kabar baiknya, orang di sana itu bisa dipegang. Preman itu bisa dipegang mulut. Preman itu. Karena hanya dia nggak punya catatan, mulut. Kalau nggak terbas lehernya kan, mulut dipegang. Pegang deal 5 juta ikut. Ikutlah. Diajak ke pondok. Kemana Ji? Ikut aja saya. Kan bisa bayar. Masuk ke pondok. Ngapain Ji? Kamu duduk di beranda masjid itu. Ngaji? Enggak. Kamu nggak usah ngaji. Duduk di situ. Kan udah aku bayar 9 juta. 9 juta duduk di situ. Siap. Duduk 24 jam di situ. Ya, kalau sore ya dia pulang. Jadi pagi dengerin orang baca Quran, dengerin orang sholat. Dia nggak sholat, dibiarin. Biarin. Sampai selesai masa kontrak. Mana kita lanjutkan kontrak? Udah Ji, aku udah taubat.
Akhirnya udah tahu. Gimana preman ini bisa ngelihat orang sholat kalau kita nggak bayar dulu? Agar hatinya ternyata dia melihat orang sholat, melihat orang baik. Ada loh orang baik yang ngasih tanpa harus nyekek-nyekek itu ada. Terus kesentuh dulu. Dan kisahnya. Ada nggak preman yang tidak begitu? Ada. Ya mungkin pas apa, pas apa. Tapi jangan nafikan, harta itu berpengaruh. Gitu. Apakah harus pakai harta? Enggak. Tapi jangan nafikan harta punya pengaruh. Saya ingin yakinkan ke kita semua, jangan nafikan pengaruh harta. Karena juga digunakan zaman dulu. Apalagi sekarang masyarakat kekuatan duitan. Lah sementara kita ini kayak sok-sokan gak ilmiah. Mantar itu pasti bukan orang lapangan. Itu kamu itu ngertinya buku itu. Kalau orang sudah bertemu masyarakat, tahu bagaimana masyarakat. Bedanya dai sama apa yang profesor kayak apa itu, bedanya ini tahu masyarakat. Ilmu yang langsung diadaptasi, dialokasikan ke dapat dijalankan di tengah masyarakat. Jadi paham. Gitu. Kalau kita kayak gitu Pak, cepat sekali, serius. Gitu. Preman itu Pak, nggak usah preman deh, tukang parkir preman itu. Kalau selama ini kau kasih 2.000, kasih 5.000, langsung hormat. Puas. Itu besok suruh apa nih? Saya tuh pernah bagi sembako cuma 100.000 sampai sekarang. Siap. Ya kan kita kalau Ramadan bagi kan, Ramadan. Tak bagilah ke depan ke preman-preman itu. Ya tuh ya ada. Bu Haji kemana Bu Haji? Nggak bagi lagi, cuma 100.000. Jadi memang di lapangan itu pemberian sangat berguna. Itu kira-kira udah ya kita ngaji sekarang itu mau dia minimal dia nggak nyakiti orang kan sudah jadi dakwah, minimal dia nggak malak, minimal apa, minimal juga Anda nggak diganggu. Nanti udah apa-apa yang nahan dia, ini bos gua udah 100.000 doang. Ya, nah yang kedua Tarim. Tarim itu salah satu tempat di Yaman, memang tempat pesantren, lebih ke arah tradisional ya budayanya, ke arah tasawuf. Bagi yang memang cenderung ke arah situ tempatnya di Tarim. Tapi kalau yang cenderung puritan gitu ya tempatnya ke Madinah. Tapi memang kalau bicara adab, memang di Yaman, memang itu sudah menjadi bahasa itu airnya Yaman. Karena Nabi mengatakan al-hikmatu Yaman. Hikmah itu dari Yaman. Emang Yaman itu udah Rasul nyatakan al-hikmah itu Yaman. Hikmah itu dari Yaman. Emang orang Yaman itu punya kelebihan akhlaknya mulia. Wali banyak keluar dari Yaman. Ya nggak tahu itu emang. Setiap daerah kan punya punya masing-masing ini. Kalau Madinah apa, Mekah apa. Kalau misalnya kalau di antara Jazirah Arab ya, kalau yang akhlaknya mulia ya Madinah, lembut. Mekah enggak. Tapi kalau ingin dagang hebat ya di Mekah. Jadi kalau mahasiswa kalau dari Mekah, ya pinter dagang. Dagang setiap hari dia. Ke jamaah haji. Ya masing-masing punya kelebihan. Jadi kalau mau ke Tarim memang nanti agak tradisional karena pondok di sana. Ada perguruan tinggi tapi nggak terlalu. Terutama kalau ke sana ya haji ke Bib Omar, Hafid. Gitu. Kalau di tapi nanti ya model beragamanya agak tradisionalis. Ya senang yang kakak habaib itu dikir-dikir kayak gitu. Ya, kalau beragamanya yang apa? Yang puritan ya ke Madinah, yang apa gitu, yang sunnah yang apa. Dua-duanya itu jalan bisa diadaptasi. Wallahu a'lam.
Oh.